Kang Bro, ini ada berita hot buat sama semuanya. Sebuah isu datang dari Yamaha MotoGP di mana mereka mempertimbangkan mesin V4. Mereka ingin mengejar power. Salah satu opsi adalah mengkonversi engine inline 4 menjadi V4. Termasuk juga John Mir yang ternyata sedang kesulitan untuk negosiasi dengan Honda atau HRC. Kita akan bedah dalam sebuah video khusus berikut ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Nah, malam ini IWB ingin bahas sesuatu hal yang hot banget. Jadi ini adalah sebuah isu datang dari Yamaha MotoGP, di mana informasinya dari salah satu big boss ya, manajer Yamaha Racing lah. Ternyata mereka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan mesin V4. Dan sampai yang tahu bahwa selama ini ya, inline 4 ini menjadi salah satu ciri khas Yamaha dari dulu sampai sekarang. Dari mereka mengembangkan generasi terbaru M1 dari 2004 bersama Valentino Rossi, di mana Masao Furusawa. Sama kan tahu bahwa bapak M1 adalah Masao Furusawa. Dan kita juga semuanya tahu bahwa pada saat itu Yamaha mengembangkan mesin yang loose direction. Awalnya begitu. Jadi mereka bingung akan kemana arahnya. Apakah menggunakan engine inline 4 ataukah menggunakan engine V4. Tapi memang semuanya mengerucut M1 itu adalah inline 4. Namun saat itu mereka bingung pula memutuskan apakah Big Bang atau Screamer. Nah, untuk Screamer ini memang salah satu karakter mesin di mana powernya meledak-ledak, Cak. Ini adalah power yang memang brutal, sementara Big Bang adalah power yang lembut, namun less power dibandingkan dengan Screamer. Namun sekali lagi, Valentino Rossi adalah Valentino Rossi, dan mereka Valentino bersama Furusawa, keduanya ini kan sejoli, Cak ya. Jadi mereka berdua ini memang seperti sebuah kombinasi yang saat itu tidak bisa kita tampik, bahwa Valentino Rossi, Masao Furusawa adalah legendaris yang melahirkan M1. Jadi kalau sampean mengatakan, wah Rossi itu apa itu, nggak bisa apa-apa, kenapa dipertahankan oleh Yamaha, loh sampean nggak tahu sejarahnya Kang Mas. Kalau sampean bedah sejarahnya secara dalam, Masao Furusawa bahkan menyebut Valentino Rossi adalah si genius. Seorang engineering itu memang luar biasa, Cak. Namun engineering adalah orang yang tidak bisa menentukan arah, karena semuanya berdasarkan masukan dari rider. Itu kan yang membawa tombak, kasarnya kan rider, Cak. Yang membawa senjata atau samurainya, bukan samurai sih, pedangnya lah, itu kan rider. Jadi yang memutuskan apakah ini nanti ke sana atau kemari ya, bosonya, Cak, itu adalah rider. Nah, sementara untuk technical engineeringnya itu mereka baru mempertajam. Mereka setelah mendapatkan direction, disitulah memutuskan, oke, kita ikuti apa kata sampean. Kira-kira demikian. Dan saat itu Valentino Rossi mengatakan setelah melakukan testing berkali-kali M1 ya, dari sebelumnya menggunakan RC 211, yang mana pada saat itu Honda mengembangkan mesin 5 silinder. Ini sampai bayangin aja, 5 silinder sebelum ada regulasi. Engine 990cc 5 silinder V4, dan itu juga berkat bersama Valentino Rossi. Dan dilalah pada 2004 Yamaha meracik mesin yang beda dibandingkan dengan Honda, dan itu juga masuk dari Valentino Rossi bahwa saat itu mereka fokus, mereka ingin mengembangkan sebuah mesin yang jinak, lembut ya, power delivery-nya lembut pada saat keluar tikungan lembut, sehingga bisa menghemat ban. Jadi tujuan Valentino Rossi adalah jangan hanya mencari time attacking sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, jangan. Tapi Valentino Rossi berusaha mencari sebuah balancing terbaik dengan cara mencari titik temu di mana supaya namanya ban itu bisa awet dari awal hingga akhir, sehingga lahirlah M1 Big Bang yang sampai sekarang pun dipegang oleh Yamaha. Namun semuanya bergerak, Cak ya. Semuanya sudah ada pergeseran yang luar biasa. Jika dulu tim ini memiliki ECU atau otak chipnya itu dari mereka sendiri, dari factory. Dan kita tahu bahwa masa keemasan Honda dan Yamaha adalah pada saat itu
pada saat mereka menggunakan ECU sendiri. Namun setelah menggunakan single atau ununified ya, single ECU yang disuplai oleh Magneti Marelli, di saat itulah IWB melihat memang adanya pergeseran. Ya, kompetisi ini bergeser. Jika Eropa dulu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang Eropa unjuk gigi. Dan saat ini kita harus akui Jepang berdasarkan pengamatan IWB hanya gara-gara single ECU yang pertama. Yang kedua adalah gara-gara ban yang memang beda karakter, di mana Michelin dan Bridgestone itu berbeda. Sehingga 2015 sampai yang tahu bahwa setelah Bridgestone mengundurkan diri diganti Michelin, memang semuanya berubah ya. Semuanya bergeser dan yang paling kentara memang ECU-nya. Nah, pergeseran inilah yang membuat saat ini kita harus akui inline 4 ini memang sedikit suffering jika mengatakan tentang power. Dan sama juga harus tahu bahwa Fabio Quartararo ternyata ngepush banget Yamaha, Cak. Fabio ini bener-bener ngepush Yamaha supaya powernya ditambah. Dan memang sebenarnya kalau kita ngomongin power, bisa aja sih sebenarnya ditambah, tapi konsekuensinya adalah motor akan lebih liar. Nah, ini yang saat ini menjadi fokus Yamaha. Dan ini yang juga mereka saat ini sebenarnya ada dalam persimpangan. Persimpangannya gini, Cak. Jika mereka tetap menggunakan inline 4, ini ibarat mesin Yamaha inline 4 itu sudah pada kondisi yang maksimal. Ibaratnya Kang Mas ya, kalau sudah botolnya nih ya, taruhlah kayak gini nih, sudah botol nih, ini botol penuh nih ya, jadi botol penuh kayak ini sudah penuh segini, Cak. Jadi sudah nggak bisa lagi ditambah lagi. Karena kalau ditambah lagi ya udah jebol, Cak. Itulah kondisi saat ini inline 4 yang memang kita harus akui bahwa hanya Fabio yang bisa handle dan semua pembalap Yamaha saat ini suffering. Saat ini kesulitan, mau Franco Morbidelli, mau Andrea Dovizioso, mau Binder, kayak semuanya kesulitan. Ini artinya apa? Memang yang menjadi masalah adalah tidak semua pembalap bisa handle Yamaha M1. Jika saja Fabio Quartararo nggak ada, mungkin Yamaha juga sangat-sangat kesulitan. Termasuk juga Honda. Saat ini kita tahu Marc Marquez hilang, dan Honda juga kehilangan arah. Honda sangat kesulitan saat ini. Honda suffering, Honda menderita, Kang Mas. Ibaratnya nggak ada panduan ya, nggak ada yang guide kemana arahnya ya. Saat ini kita lihat bahwa Honda menuju pada kondisi yang benar-benar tersungkur, nggak karu-karuan, Cak. Karena kita tahu setelah mereka melakukan perombakan total, evolusi yang disebut Honda demikian, berdasarkan masukan dari para pembalap yang tanpa Marc Marquez ya, khususnya Pol Espargaro, bahwa Pol ingin meracik atau ingin membuat motor, ingin berharap ya, maksudnya berharap bahwa Honda ini meracik motor yang memiliki traksi belakang besar. Karena kelemahan Honda saat itu adalah lemahnya traksi belakang. Dan padahal justru pada saat itu kekuatan dari RC213V versi Marc Marquez adalah traksi ban depan luar biasa besar dan belakang memang lemah. Dan tapi justru ini adalah kekuatan Marc Marquez pada saat itu. Jadi Marquez bisa menggunakan motor dengan sliding, Cak. Kalau masuk tikungan dengan beringas, kemudian dibuang nih namanya ban, dibuang ke kiri, ke kanan gitu. Jadi masuk tikungan cepat. Sementara sekarang nggak bisa, Cak. Sama nggak bisa ngebuang karena traksi belakangnya lebih kuat dibandingkan depan. Jadi mau sampai mau masuk yang sangat-sangat brutal ke dalam, yang ada crash, yang ada lost traction depan. Jadi Honda kesulitan ya. Ngomong-ngomong by the way, ini sama jangan lihat ini loh ya. Ini kok Cak IWB backgroundnya boneka, sampai jangan salah Kang Mas. Ini Kawasaki, Cak ya. Jadi nggak sembarang tuh. Ini Kawasaki, Kang Mas. Sama jadi mikir, waduh Cak IWB seleranya boneka jebule, sampai sembarangan. Pokoknya kita hawa-hawanya hawa-hawa otomotif semuanya, oke? Nah, jadi kembali lagi kepada Yamaha M1 yang konon informasinya memang sedang mempertimbangkan engine V4. Jadi setelah mereka melakukan beberapa pertimbangan ya, konon ya, ini informasi isunya ini berdasarkan dari Marelli bahwa tidak menutup kemungkinan Yamaha mempertimbangkan engine V4 untuk mengakomodasi power yang besar. Ini berdasarkan masukan Fabio Quartararo dan apalagi sampai tahu bahwa Yamaha sudah menggait mantan engineering dari Formula One Ferrari, namanya Luca Marmorini kalau nggak salah ya. Luca siapa ya? Marmorini kalau nggak salah ya. Nanti sama dia tadi di sini, agak lupa ingat ya. Jadi si Luca ini memang orang technical. Ini sama dengan Massimo Rivola dari Aprilia, di mana mereka backgroundnya ada Formula One Ferrari, sehingga diharapkan dengan bergabungnya si Luca ini akan membuat Yamaha menjadi motor yang powerful, motor yang luar biasa, motor juara. Dan itulah kenapa Massimo mengatakan bahwa beberapa opsi dilemparkan Yamaha, termasuk apakah mereka mempertahankan inline 4 dengan beberapa revolusi yang powerful mesinnya, namun tetap balancing dalam arti masuk keluar tikungan tetap jago, namun mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan konfigurasi V4. Nah,
Untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, berikut kata dari Meregelli, manajer tim Monster Energy, yang memastikan bahwa Yamaha bisa saja menggunakan V4 ataupun tetap inline 4 dan semuanya masuk dalam hitungan mereka pengembangan mesin di masa depan. Berikut kata Meregelli. Peralihan ke mesin V4 adalah aspek yang dipertimbangkan semua insinyur. Aku pikir mereka mempertimbangkan segalanya, tetapi mengubah dari konfigurasi di mana kamu tahu segalanya dan memiliki banyak data, kemudian beralih ke V4 yang kamu tidak ketahui, dengannya kamu memerlukan waktu untuk mengumpulkan banyak informasi. Tentunya hal ini adalah keputusan yang harus sangat dipertimbangkan dengan matang sebelum mengeksekusinya. Saat ini kami terus mengerjakan konfigurasi inline 4, tetapi aku yakin secara paralel Yamaha juga memikirkan solusi lain. Apakah ini artinya V4? Ya, pastinya demikian, Cak. Karena kan dia juga memasukkan memasukkan opsi yang lain. Tidak hanya inline 4, tapi mereka tetap fokus inline 4 sih sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak ditutup bangetlah potensi menggunakan V4. Jadi menarik sekali. Apalagi jika memang tahun depan Suzuki sudah hilang kan, sudah nggak ada lagi di MotoGP. Ini artinya hanya Yamaha yang menggunakan konfigurasi MotoGP itu inline 4 itu hanya Yamaha. Lainnya sudah V4. Semuanya V4, mau Aprilia, Ducati, Honda, semuanya V4. Jadi ini akan menjadi tantangan buat Yamaha dengan mesinnya inline 4 yang notabene memang less power dibandingkan dengan V4. Namun kekuatannya adalah power delivery yang sangat smooth sehingga dari bannya juga lebih awet. Kemudian yang kedua adalah corner speednya dibantu dengan frame yang bagus. Nah, ini akan menjadi pokok bahasan yang menarik yang kita pantau saja ya. Kemudian yang kedua adalah Joan Mir, Cak. Ternyata informasinya ini luar biasa ya. Joan Mir ini ternyata sangat kesulitan. Informasi dari Paco, manajer dari Joan Mir adalah satu, kondisi saat ini sangat tidak mengenakan bagi tim Joan Mir karena kontrak ternyata sepertinya sangat sulit diwujudkan dengan HRC atau Repsol Honda gara-gara nilai kontrak. Ini sampai dikatakan oleh Paco bahwa kenapa mereka sangat sulit mendapatkan approval dari Honda padahal dia adalah sang juara dunia, mantan juara dunia. Joan Mir adalah mantan juara dunia yang mana memang pantas mendapatkan gaji yang tinggi. Namun ternyata menurut informasi Paco sebagai manajer Joan Mir, HRC saat ini sepertinya sedang tiarap untuk memberikan gaji atau kontrak besar pada Joan Mir dan mereka sedang tarik ulur. Konon isunya justru saat ini HRC sedang memandang untuk mencari beberapa kandidat lain, bisa saja berpotensi mengambil dari MotoGP. Sorry, Moto2 maksudnya ya, jadi MotoGP. Jadi ini masih alot dan informasi dari Joan Mir sendiri, Joan Mir tidak akan kemana-mana. Joan Mir pastikan memang saat ini tertutup semuanya ya, rapat semuanya. Tidak ada kemungkinan dia untuk gabung ke tim lain selain HRC. Saat ini hanya HRC seatnya yang kosong karena Pol Espargaro kan sama tahu sudah diindikasikan balik ke KTM. Nah, sama harus tahu nih, Pol Espargaro ternyata diduga akan balik ke KTM. Karena ya sama tahu bahwa KTM merasa Pol adalah salah satu pembalap yang banyak memberikan kontribusi besar dan KTM merasa mereka kehilangan Pol Espargaro sehingga diduga mereka sedang negosiasi dengan Pol untuk gabung lagi bersama dengan KTM. Ini update terbaru yang bisa kesamaan semuanya kita pantau saja. Sementara juga dipastikan bahwa Alex Marquez sudah resmi bergabung dengan Gresini menggantikan Bastianini yang diduga next year akan bergabung untuk menemani Pecco di tim Factory. Lalu sama juga tahu bahwa Jack Miller akan switch ke KTM. Jadi ini menarik sekali karena kita tahu bahwa secara skill memang Miller itu pengalaman di mesin V4. Jadi menurut IWB bukan hal yang sulit sebenarnya nanti adaptasi ke KTM karena KTM sama-sama mesin V4. Namun yang menjadi masalah besar bagi KTM adalah problemnya mereka gagal adaptasi dengan rubber atau dengan karkas baru dari Michelin tahun 2022 yang berbeda dibandingkan dengan tahun kemarin. Itu yang pertama, jadi mereka masih belum nemu nih balance yang terbaiknya. Kemudian informasi dari Dani Pedrosa, mereka juga masih kesulitan dengan frame yang baru ini. Jadi frame baru ternyata tidak sesuai ekspektasi, Cak. Sehingga KTM tidak konsisten ya. Jadi mereka juga menemukan adanya kelemahan pada engine. Namun yang menjadi masalah adalah ketika mereka mengatakan tentang engine, ini berarti tidak bisa diotak-atik sebab engine itu kan disegel, Cak. Engine itu nggak bisa diotak-atik, regulasi demikian. Kalau sudah disegel, mereka hanya bisa mengembangkan tahun depannya. Jadi ini yang menjadi masalah buat KTM. Kita lihat saja seperti apa next year. Yang pasti, Cak, ini isu hot di mana Yamaha ternyata akhirnya melirik pula engine V4. Kita akan lihat seperti apa Yamaha dan kalau menurut sampean sendiri bagaimana? Apakah jika memang mereka memutuskan dengan engine V4, apakah mereka tetap mempertahankan model crossplane? Kita nggak tahu.
Karena apapun itu, kalau menurut IWB pribadi sangat kecil kemungkinan sih jika mereka atau Yamaha nekat balik arah nih tiba-tiba V4, mereka akan kesulitan karena tidak ada pengalaman selama hampir 3 dekade mengembangkan V4 dan mereka harus melawan tim-tim yang sudah mapan menggunakan engine V4. Tentu saja ini menjadi buah si malakama jika mereka nekat ke sana aja. Jadi menurut IWB, seharusnya Yamaha akan tetap meneruskan inline 4 dengan beberapa revolusi yang kita akan tunggu seperti apa. Mereka berjanji pada Fabio Quartararo Yamaha bahwa mereka akan memberikan senjata yang luar biasa di tahun depan. Jadi kita lihat saja seperti apa. Itu aja update Iwan Badan bersama semuanya, Cak. Mohon maaf jika mungkin nggak banyak insertion, nggak banyak gambar-gambar, supaya sama jelas saja. Update IWB tentang MotoGP kita garap lagi nanti ya. Nanti kita akan garap tentang line up MotoGP terbaru. IWB akan jabarkan sama semuanya, dan juga tentang alokasi engine yang ternyata Honda banyak yang bledos, Cak. Honda banyak yang problem, karena kenapa? Kita bahas nanti, Cak. Oke, jadi gitu aja informasi yang beneran. Seperti biasa, kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.